Saja materi pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata educare, dalam bahasa Latin memiliki konotasi melatih dan menjinakkan. Jadi, pendidikan merupakan suatu proses membantu, menumbuhkan, mengembangkan potensi diri, atau mendewasakan. Educare atau pendidikan dipandang sebagai proses pembimbingan di mana terdapat yang memimpin dan yang dipimpin, agar manusia keluar dari keterbatasan fisiknya dan mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pengertian pendidikan menurut pakar. Yang pertama ada Thomson. Pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran, dan sifatnya. Yang kedua ada Plato. Ia adalah filosofi Yunani yang hidup dari tahun 429 sebelum Masehi sampai 346 Masehi, mengatakan bahwa pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Yang ketiga ada Aristoteles. Ia adalah filosof terbesar Yunani, guru Iskandar Makedoni yang dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, mengatakan bahwa pendidikan itu ialah menyiapkan untuk pengajaran. Yang keempat ada M.J. Longfellow, bahwa pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju pada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melakukan tugas hidupnya sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pendidikan berdasarkan fungsi. Pendidikan sebagai transformasi budaya. A. Pendidikan merupakan pewarisan budaya. B. Nilai-nilai kebudayaan mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. C. Pendidikan berfungsi menyiapkan anak didik untuk hari esok. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. A. Pendidikan merupakan kegiatan sistematis yaitu melalui tahap-tahap berkesinambungan atau prosedural. B. Sistematik. Pendidikan berlangsung dengan semua situasi kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi rumah, sekolah, masyarakat. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik diartikan selaku pribadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Setiap individu memiliki kebutuhan dan perhatian spesifik berkaitan dengan pemenuhan dirinya, sehingga dalam menentukan kurikulum tidak ada kurikulum yang pasti dan ditentukan berlaku secara umum. Tujuan pendidikan membuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, benar, pantas, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul tujuan pendidikan. 1. Mempersiapkan anak memasuki kehidupan sosial, orang dewasa. Yang kedua, ditentukan oleh tujuan politis masyarakat. Yang ketiga, analisis situasi sosial aktual kontemporer. Yang keempat, analisis historis lembaga sosial atau pendidikan. Yang kelima, konteks tempat masyarakat hidup. Kemudian saya akan menjelaskan proses-proses pendidikan. 1. Mobilisasi semua komponen pendidikan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, proses sangat menentukan kualitas hasil pencapai.
tujuan pendidikan. Yang ketiga, kualitas komponen dan pengelolaan. Yang keempat, tujuan utama pengelolaan proses pendidikannya itu terjadi proses belajar dan pengalaman belajar. Sekian, terima kasih. Berikutnya yaitu materi unsur-unsur pendidikan. Pertama, peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Kedua, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Sekian.